Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Arsyani dengan NIM 25006-201. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan UMKM di Era Digital. Nah, topik saya ini saya pilih karena digitalisasi telah mengubah cara UMKM menjalankan usahanya, mulai dari pemasaran, transaksi, hingga pelayanan pada konsumen. Nah, UMKM merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, UMKM juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pada bisnis UMKM mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pelaku UMKM kini memanfaatkan internet, media sosial, marketplace, dan pembayaran digital untuk memperluas pasar. Namun tidak semua UMKM mampu mengikuti perkembangan tersebut karena masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan sumber daya. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di era digital, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta memberikan solusi yang dapat mendukung kemajuan UMKM. Nah, manfaat dari pembahasan ini adalah menambah pengetahuan mengenai pentingnya digitalisasi dalam dunia kewirausahaan, serta memberikan gambaran mengenai strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM. Nah, selanjutnya, pada kajian pustaka. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa teori yang mendukung. Yang pertama, teori kewirausahaan Schumpeter yang menjelaskan bahwa seorang wirausaha harus mampu menciptakan inovasi agar dapat bertahan dalam persaingan. Yang kedua, ada teori difus inovasi dari Everett Rogers yang menjelaskan bahwa penerima teknologi oleh masyarakat itu berlangsung secara bertahap, mulai dari mengenal hingga menggunakannya. Yang ketiga, teknologi acceptance model atau TAM yang menyatakan bahwa seseorang akan menggunakan teknologi apabila teknologi tersebut dirasakan bermanfaat dan mudah digunakan. Yang keempat itu teori ekonomi digital yang menjelaskan bahwa perkembangan internet telah mengubah sistem perdagangan dari cara konvensional menjadi berbasis digital. Selanjutnya yaitu ada analisis PKL. Nah, analisis PKL ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu isu itu layak dijadikan prioritas pembahasan atau tidak. Yang pertama, aktual, karena digitalisasi UMKM sedang berkembang pesat di Indonesia. Sangat problematik karena masih banyak UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara opsional. Yang kedua ada kehalayakan karena masalah ini dialami oleh banyak pelaku usaha di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu layak, karena isu ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi dan kewirausahaan. Nah, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan UMKM di era digital merupakan isu yang penting untuk dikaji. Selanjutnya ada analisis USG. Nah, analisis USG ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu urgensi atau tingkat urgensi menunjukkan bahwa digitalisasi harus segera dilakukan agar UMKM tidak tertinggal dalam persaingan. Yang kedua itu seriousness, yaitu menunjukkan bahwa UMKM tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, maka akan mengalami penurunan daya saing dan pendapatan. Yang ketiga yaitu growth, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital akan terus meningkat sehingga kebutuhan UMKM terhadap teknologi juga akan semakin besar. Selanjutnya yaitu analisis penyebab. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya perkembangan UMKM di era digital antara lain, yang pertama kurangnya literasi digital pelaku UMKM, lalu keterbatasan modal untuk membeli perangkat teknologi, lalu ada minimnya pelatihan mengenai pemasaran digital, infrastruktur internet yang belum merata di berbagai daerah, serta rendahnya pemahaman mengenai marketplace dan sistem pembayaran digital. Nah, faktor-faktor tersebut menyebabkan proses transformasi digital berjalan lebih lambat. Selanjutnya yaitu ada analisis dampak.
Nah, dampak yang ditimbulkan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Jika dampak negatif ini antara lain penjualan menurun, sulit bersaing dengan usaha lain, kehilangan pelanggan, pangsa pasar menjadi terbatas. Nah, sedangkan dampak positifnya apabila UMKM berhasil memanfaatkan teknologi, yaitu pasar menjadi lebih luas, penjualan meningkat. Nah, promosi menjadi lebih murah dan pelayanan kepada pelanggan juga menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada analisis solusi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain, yang pertama, memberikan pelatihan literasi digital kepada pelaku UMKM. Yang kedua, memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sarana pemasaran. Yang ketiga, menggunakan sistem pembayaran digital yaitu menggunakan QRIS. Yang keempat, memberikan pendampingan usaha oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Dan yang kelima, mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan. Nah, dengan solusi tersebut diharapkan UMKM mampu berkembang dan bersaing di era digital. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, menurut analisis saya, digitalisasi ini bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku UMKM. Karena teknologi ini memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas dan meningkatkan keuntungan. Nah, namun keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam mempelajari teknologi dan melakukan inovasi. Oleh karena itu, kerjasama antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha sangat diperlukan agar proses transformasi digital dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, perkembangan UMKM di era digital ini memberikan banyak peluang sekaligus tantangan. Nah, pelaku UMKM itu mampu memanfaatkan teknologi. Yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih menggunakan cara konvensional. Nah, oleh karena itu, inovasi dan pemanfaatan teknologi ini menjadi kunci keberhasilan UMKM di masa depan. Nah, saya menyarankan agar pelaku UMKM terus meningkatkan kemampuan digitalnya melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah diharapkan terus memberikan dukungan berupa akses teknologi, pelatihan, dan bantuan pemodalan agar UMKM Indonesia semakin maju dan mampu bersaing di pasar global. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.